Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Riza di mata kuliah CRM, yaitu pada pertemuan ke-3 Customer Relationship Management. Kita akan membahas tentang data informasi dan teknologi, yaitu manajemen data pada CRM. CRM merupakan bentuk aplikasi teknologi informasi yang mana biasanya aplikasinya itu berada di departemen penjualan ataupun marketing suatu perusahaan. Tetapi idenya sendiri tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah pelayanan. Nah, contohnya tanya saja, bisa ditanyakan ke penjaga warung dekat rumah, bagaimana caranya mereka mampu menjaga pelanggannya selama bertahun-tahun. Para peneliti lebih tertarik untuk mengetahui apa sebenarnya yang melahirkan CRM tersebut. Pada zaman sekarang, dengan adanya internet, tembok penghalang yang membatasi pelaku bisnis baru untuk melakukan penetrasi pasar menjadi sangat kabur, karena tidak bisa dikatakan tidak ada. Sekarang, seorang pelaku bisnis baru bisa melakukan bisnisnya dengan rekanan dari luar kota ataupun dari lintas benua. Akibat dari adanya internet tersebut, maka lahirlah pebisnis yang menjadi jutawan. Jadi pebisnis baru yang menjadi jutawan. Nah, di sisi lain, bagaimana pelaku bisnis yang telah mapan yang sudah ada sebelumnya dengan merek mereka yang lebih besar, situasinya bisa jadi dua, bisa jadi menguntungkan atau malah merugikan. Perbedaan teknologi sudah tidak penting lagi karena para pemain baru bisa saja mendapatkan teknologi yang sama itu dengan gampang. Jadi kalau perusahaan besar masih mengandalkan produknya atau produk fokus, niscaya mereka bakal tersusul oleh pebisnis baru. Hal ini dikarenakan faktor pembeda produk pemain lama dan pemain baru tidak banyak lagi. Nah, di sini bisa Anda lihat contohnya ya, tentang portable VCD. Bisa dibaca di rumah. Kita lanjut. Nah, karena hal itulah, maka perusahaan besar tadi mencoba mengganti arah bisnis mereka ke fokus pelanggan. Fakta mengatakan bahwa biaya untuk mendapatkan pelanggan baru bisa saja 10 kali biaya untuk menjaga pelanggan yang sudah ada. Sementara itu, pelanggan juga memiliki kecenderungan, yaitu tidak hanya sebagai transaksi dengan yang menjual, tetapi dia ingin lebih, yaitu mendapatkan servis. Jadi servis dapat, barang pun dapat. Sehingga pelanggan menginginkan hubungan dua arah dengan perusahaan-perusahaan yang mampu memberikan pelayanan tambahan tanpa terasa mahal. Selain kecenderungan naiknya kompetisi global di atas, di mana produk-produk yang ada sangat sulit dibedakan, kecenderungan lain yang melahirkan CRM adalah majunya teknologi manajemen data yang memungkinkan disimpannya jutaan data dalam satu sistem tunggal. Jadi kalau dulu ya, berapa tahun yang lalu, itu informasi tentang pelanggan akan disimpan dalam beberapa sistem yang berbeda-beda. Tidak dengan sekarang. Sekarang, data atau informasi tentang pelanggan berada pada satu sistem aja, makanya itu ada namanya database. Misalnya data tentang pelanggan ada telepon, email, fax email, nama, alamat, dan sebagainya. Nah, itu udah ada pada satu data, yaitu database. Nah, CRM berawal sekitar tahun 90-an sebagai langkah logis setelah rame-rame ERP, Enterprise Resource Planning. Satu faktor lagi yang melahirkan CRM adalah penelitian marketing oleh PIMS yang menyimpulkan bahwa pelanggan yang menggerutu tidak puas akan bercerita kepada sekitar 7-10 orang temannya. Sedangkan pelanggan yang puas
akan merekomendasikan perusahaan bersangkutan ke 3 sampai 4 teman mereka. Nah, jadi apa yang menyebabkan CRM itu muncul? Mari kita reback dikit ya. Yang pertama, munculnya CRM karena ingin lebih melayani pelanggan. Yang kedua, karena adanya teknologi manajemen data yang memungkinkan disimpannya jutaan data dalam sistem tunggal. Nah, yang ketiga, berdasarkan penelitian PIMS, maka CRM ini menyebutkan bahwa pelanggan yang menggerutu tidak puas akan bercerita kepada temannya lain lebih banyak. Sedangkan pelanggan yang lebih puas akan merekomendasikan perusahaan bersangkutan ke hanya 3-4 teman mereka saja. Nah, contoh penyedia software CRM ya. Ada Oracle, yaitu sebagai pemimpin besarnya, juga ada perusahaan kecil, contohnya Onyx Software, Pivotal. Nah, sementara itu perusahaan penyedia jasa profesional CRM sebagai pemimpin pasar, misalkan IBM, Art Technology, dan sebagainya. Untuk mengimplementasikan sebuah strategi CRM, maka diperlukan 3 faktor kuncinya. Yang pertama, orang-orang yang profesional, yaitu kualifikasinya memadai. Yang kedua, prosesnya yang didesain dengan baik dan benar. Yang ketiga, teknologi yang memadai. Jadi, 3 faktor kunci itu saling berkaitan. Tenaga yang profesional tidak saja mengerti bagaimana menghadapi pelanggan, tetapi juga mengerti bagaimana cara menggunakan teknologinya. Nah, apapun tanpa desain yang baik, maka akan berakibat kegagalan. Nah, itulah CRM. Perusahaan pengguna CRM harus sudah mengetahui tujuan dan tuntutan bisnis yang diinginkan dari implementasi CRM ini. Teknologi CRM paling tidak harus memiliki elemen-elemen berikut. Yang pertama ada elemen aturan bisnis. Nah, contohnya aturan bisnis ini ya, maksudnya seperti ini. Misalnya ada pelanggan dengan pembelian besar yang mendatangkan keuntungan besar, maka haruslah dilayani oleh staf penjualan senior dan yang berpengalaman. Kemudian yang kedua adanya penggudangan data atau data yang warehouse, yaitu dalam satu sistem yang terpadu. Yang ketiga adanya situs atau web. Jelas CRM harus memiliki kemampuan yang berbasis situs web base. Kemudian yang keempat adanya pelaporan atau reporting. Teknologi CRM harus mampu menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif. Yang kelima adalah meja bantu helpdesk. Nah, teknologi yang mampu mengintegrasikan informasi pelanggan ke aplikasi meja bantu akan menunjukkan ke pelanggan seberapa serius sebuah enterprise menangani pelanggannya. Nah, pada masa sekarang ini sudah banyak perusahaan yang menawarkan solusi-solusi CRM yang mana tinggal siap pakai saja lagi dengan fungsionalitas yang beragam. Biasanya produk ini sudah cukup memadai. Tetapi bukan itu yang membuat suksesnya implementasi CRM. Apa yang membuat sukses implementasi CRM? Yaitu proses yang terintegrasi dan adanya konsolidasi data. Dua itu ya. Nah, coba Anda pikirkan. Kira-kira perlu nggak perusahaan itu adanya CRM? Perlu ya. Karena dengan tren bisnis yang ada, tujuan utama sekarang adalah meningkatkan loyalitas pelanggan ke perusahaan kita. Dengan loyalitas pelanggan yang meningkat, kelangsungan bisnis masa depan bisa berlanjut. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan CRM mendapatkan pengertian yang lebih baik tentang pelanggan mereka dan kebutuhan mereka. Nah, kita lihat di sini ada keuntungan CRM. Nah, pada pertemuan pertama saya sudah jelaskan manfaat dari CRM. Itu hampir sama dengan keuntungannya, yaitu menjaga pelanggan yang sudah ada, menarik pelanggan baru,
adanya cross-selling, adanya upgrading, dan sebagainya ya. Bisa Anda perhatikan, baca di rumah. Berikutnya, nah, di samping keuntungan, pasti otomatis ada masalah CRM yang mungkin akan terjadi. Yang perlu dipahami adalah bahwa teknologi merupakan bukan bagian terakhir untuk melengkapi seluruh proses CRM. Berarti teknologi itu bukanlah segala-galanya. Teknologi itu bisa dibawa belakangan. Yang utama adalah apa? Persiapan proses bisnis, tujuan implementasi, sampai sedalam apa CRM ini mau digunakan. Ya. Nah, inti dari materi kita hari ini, yang pertama, CRM adalah tool yang membantu perusahaan untuk mengerti pelanggannya. CRM akan membantu perusahaan tetap dapat bersaing secara global. Aplikasi CRM mulai dipakai untuk perusahaan yang berukuran sedang. Hal ini akan mendongkrak perkembangan CRM sampai seterusnya, sampai besar. Oke, jadi pertemuan hari ini sampai di sini. Kita lanjut minggu depan pertemuan keempat. Terima kasih telah mendengarkan dan mendownload YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.